Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, kita akan mulai belajar ya. Nggak apa-apa, siswanya baru berapa nih? Baru 4 Ananda, nggak apa-apa, yang lainnya nanti nyusul. Kita akan mulai belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Yuk, dipimpin doanya Zaidan. Semuanya angkat kedua tangan. Ya. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Imran sapa dulu nih. Apa kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Oke, tapi belum kompak tuh. Kayaknya cuma Zaidan tuh yang bersemangat tadi jawabnya. Jadi kalau Pak Imran tanya kabar, jawabnya seperti Zaidan tadi ya. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi lagi yuk. Apa kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semuanya semangat ya. Oke. Tadi kayaknya sudah semua sarapan. Berarti ini ya sudah sangat semangat untuk belajar hari ini. Buku tematiknya sudah disiapkan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Pak Imran akan absen dulu. Ya Pak Imran panggil namanya, bilang hadir. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Aina ya? Hadir. Hadir. Sailan. Aziza belum hadir kayaknya. Marpel. Hadir. Zaidan. Hadir. Oke. Azam. Oh belum. Sapu. Hairan. Hadir. Oke, ada Hairan ya. Najiha. Wah, kayaknya belum masuk-masuk nih. Kayaknya lagi gangguan sinyal atau HP-nya ya bermasalah, belum masuk tuh Najiha. Oke. Viola. Hadir. Oke, sudah Pak Imron absen. Baru berapa Ananda? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. Iya. Bentar ya Pak Imron buka WA bentar. Nah, Ananda semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2F.
Ya, Pak Imran share screen dulu. Di halaman berapa, Pak? Sebentar ya. Kalau di buku tematik kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi halaman 48 nih, dimulai dari halaman 48. Oke, sudah dibuka. Sudah ya, dibuka. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui penggunaan huruf kapital pada nama orang secara tepat. Yang kedua, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menggunakan huruf kapital pada nama orang secara tepat. Yang ketiga, dengan Zoom meeting, dapat mengetahui cara mengelompokkan hal yang boleh atau tidak boleh di sekolah secara tepat. Dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengelompokkan hal yang boleh atau tidak boleh di sekolah secara tepat. Yang kelima, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui variasi gerak berlari sesuai hitungan secara benar. Yang keenam, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat melakukan variasi gerak berlari sesuai hitungan secara benar. Ya, sudah ya dibuka. Atau nggak apa-apa lihat ke layar aja, ke layar HP-nya atau yang pakai laptop, ke layar laptopnya aja ya dilihat. Baik Ananda semuanya, di video pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang huruf kapital. Nah, huruf kapital waktu di video pembelajaran terdapat pada apa saja? Masih ingat nggak? Nama orang. Hari, bulan, nama. Kalau di video pembelajaran terdapat pada apa aja huruf kapitalnya? Nama orang, nama bulan. Hari sama bulan. Hari sama bulan, benar sekali Zaidan. Hari sama bulan. Nah, ternyata huruf kapital ini ya Ananda semuanya bukan hanya terdapat pada nama hari atau bulan saja, tetapi juga terdapat pada nama orang. Benar sekali. Nah, dalam penulisan nama orang, awal huruf pada nama orang harus memakai huruf kapital. Nih, kita contohkan. Nih, Adi dan Tony sedang bermain bola. Ada atau tidak nama orangnya di sini? Ada Adi dan Tony. Adi sama Tony. Nah, ada dua nama orang. Tadi lihat di atasnya tadi, kalau huruf kapital itu digunakan di awal huruf kata nama orang. Nah, ini kan ada nama orang Adi. Huruf awalnya adalah huruf apa nih? A ya, huruf A ditulisnya tapi A huruf kapital atau A huruf besar. Jangan A-nya kecil, nggak boleh. Itu namanya salah ya. Harus huruf kapital ya atau huruf besar. Sudah kan kita pelajari huruf kapital itu dari A sampai Z, ada di video pembelajaran Pak Imran kan. Nah, huruf A-nya ini huruf kapital. Kenapa A-nya itu huruf kapital di sini? Zaidan tahu? Apa Pak? Kenapa di sini huruf A-nya huruf kapital?
Karena itu ada nama orang. Benar sekali. Nah, di sini ada nama orang lagi ya. Nih, Tony. Huruf T-nya huruf kapital atau bukan, Aina ya? Ya. Benar. Iya, huruf kapital. Kenapa huruf kapital ini, Aina ya? Nama orang. Benar, Masya Allah. Benar ya. Karena ini nama orang. Kalau nama orang harus memakai huruf kapital. Adi dan Tony sedang bermain bola. Lagi. Nih. Coba baca Viola. Apa nih contoh yang kedua? Buku. Viola, mana suaranya? Coba dibaca. Ibnu dan Ali pergi ke toko buku. Iya, Ibnu dan Ali pergi ke toko buku. Di sini ada nama orang nggak ya? Ada. Ada. Nama orangnya siapa aja, Viola? Ibnu dan Ali. Benar, Ibnu dan Ali. Karena di sini ada nama orang, jadi di huruf pertama nama orang tersebut harus huruf kapital. Iya, kayak ini. Ibnu, I-nya huruf kapital. Ali, A-nya huruf kapital. Tapi Pak Imron tanya dulu nih. Kalian sudah tahu belum huruf kapital dari A sampai Z itu bentuknya seperti apa? Belum. Sudah. Oke, nanti dulu menggambarnya. Oke, coba nih Pak Imran tulis dulu di sini. Oke, jangan dulu menggambar ya Ananda semuanya. Nah. Pak Emran. Oke, Anton baru masuk ya? Iya. Oke, Tapi baik. habis baterai tinggal 2% lagi. Coba dicas Azam. Sambil dicas Iya, aja. enggak tahu tak. Allah. Coba cari dulu ya. Oke, kita lanjut ya belajarnya. Nih, Pak Imron tuliskan lagi huruf kapitalnya. Bagi yang belum tahu huruf kapital, nih seperti ini bentuknya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Nah, ini namanya huruf kapital. Sekarang coba kalian bedakan sama huruf kecil atau bukan huruf kapital. Lihat di sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Nah, ini ada dua macam huruf. Ini huruf kapital, ini huruf kecil. Yang belum tahu bentuk huruf kapital, perhatikan ya. Nih, lihat huruf A-nya. Beda gak sama huruf A ini? Beda. Yang mana huruf kapital? Yang I? Yang ini. Kalau ini huruf kecil ya. B,
B-nya, lihat nih, ini B kecil. Kalau ini B huruf kapital nih. Perhatikan baik-baik nih, A sampai Z. Nah, beda kan? Nah, dalam penulisan nama orang harus memakai huruf yang ini. Huruf kapital di awal penulisannya. Oke, Pak Imran hapus ya. Ada Mbok Jana Kak? Nah, ada ya huruf kapitalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Buku di perpustakaan yang awal buku tidak rapi yang tidak melihat. Coba kita baca sama-sama yuk. Nina membaca buku di perpustakaan. Ia menjaga agar buku tetap rapi. Ia tidak melipat dan mencoret halaman buku. Nina menaati aturan di perpustakaan. Apakah kamu menaati aturan di sekolahmu? Ceritakan pengalamanmu. Nah, dalam penulisan nama orang, awal huruf pada nama orang harus memakai huruf kapital. Coba kalian cari di sini. Ada nggak penulisan nama orang yang memakai huruf kapital di awalnya? Ada. Ada? Ada. Coba sebutkan yang mana? Nina membaca buku di perpustakaan. Ya, ini ya, Nina. Nih, Pak Imran bulat nih. Ada lagi nggak? Ada. Yang mana? Nina menaati aturan di Oke, benar. Yang ini ya, nih lagi Nina. Ada lagi nggak huruf kapitalnya di sini yang menuliskan nama orang? Nggak ada lagi ya. Tapi kalau misalkan huruf kapital di awal kalimat ada nggak? Airan, ada nggak? Nih, ini awal kalimat nih. Kenapa awal kalimat? Karena setelah tanda titik pasti awal kalimat. Nih, ini I. Ini awal kalimat bukan? Mbak, apakah menaati aturan di sekolah? Iya, ini juga nih. Kemudian yang I, nih. Ingat, kalau misalkan huruf kapital itu bisa di awal kalimat. Kalau awal kalimat itu berarti biasanya ya, kalau misalkan sebuah cerita kayak gini, setelah tanda titik pasti awal kalimat. Ya, atau misalkan cuman sebaris aja kalimatnya, berarti di awal ini harus huruf kapital. Pertama tuh di awal kalimat. Yang kedua di nama hari. Yang ketiga nama bulan. Yang keempat yang kita pelajari nama orang. Oke. Nama bulan, nama hari, nama orang. Iya. Habis itu nama hewan nanti malahan. Nah, oke, sekarang coba bacalah teks mengenai Nina bercerita tentang hewan peliharaan pada halaman 49 di bukumu. Coba dibuka halaman 49. Kemudian setelah dibaca, lingkarilah huruf kapital yang ada pada teks cerita Nina bercerita tentang hewan peliharaan. Ya, semuanya nih. Aku tahu. Oke, semuanya yuk coba dibuka halaman 49. Sudah. Nih, coba kalian sekarang ambil pensil, kalian lingkari buku tematiknya yang halaman 49 di cerita Nina dan teman-temannya ini nih, yang ada gambar kayak gini.
di bagian bawah. Ini kan ada ceritanya, jam istirahat masih tersisa. Nah, itu coba kalian cari huruf kapitalnya. Setelah ketemu, nanti dilingkari. Yo, kalau sudah selesai nanti ditunjukkan ke kamera. Pak Ibran mau lihat. 49 sampai 50 ya, karena ceritanya nyambung nih sampai halaman 50. Nih, yang bagian bawah ini. Ayo semuanya. Airan juga semuanya, Aziza. Sampai 50. Iya, 49 bagian bawah sampai 50. Nih, ceritanya nyambung ke halaman 50 juga tuh. Ya. Ainaya juga ya. Oke. Semuanya lagi mencari huruf kapitalnya ya? Ya. Sudah dibuka halaman 49-nya? Pak, sudah. Cepat sekali melingkarinya. Seluruh huruf kapital ya, bukan hanya nama orang. Yang kita sudah pelajari itu. Nama orang, nama hari, nama bulan, dan awal kalimat. Oke, sudah. Pak, sudah. Aku Ya. dari semuanya. Sudah, mana coba Zaidan tunjukin dulu mana. Oh itu ke kanan dikit coba kameranya, bukunya nggak kelihatan Zaidan. Oke, halaman berikutnya halaman 50. Sudah juga dilingkari oleh Zaidan? Ah, sudah ya. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Kita tunggu teman yang lain yang lagi mengerjakannya nih. Dari huruf kapital di cerita Nina. Sudah, Pak. Wah, Marpel juga sudah. Coba Marpel tunjukkan ke kamera. Pak Emran. Iya, Azam. Bentar ya. Coba Marpel tunjukkan dulu. Pak Emran. Pas, itu sudah. Halaman berikutnya Marpel, halaman 50. Wah, itu sudah juga Marpel. Yang belum selesai masih ditunggu. Nggak apa-apa, lambat-lambat. Yang penting selesai. Apa Azam? Azam, bisa dengar suara Pak Imron? Tidak ada. Mana Azam ya? Tadi ada suaranya. Ini nggak ada lagi. Pak, mukanya Azam nggak kelihatan. Apa Aira? Mukanya. Mukanya nggak ada ya Azam ya. Boleh diaktifkan dulu kameranya Azam. Teman-temannya mau lihat tuh. Aira lagi ngerjain mencari huruf kapital. Coba dicari Hairan. Yang tadi nih huruf kapital atau huruf besar. Halaman berapa, Pak? Halaman 49 Hairan sampai 50. Nih yang bagian bawah. Yang ada gambarnya kayak gini nih. Nih, ada gambarnya kayak gini. Ada tulisan ayo membaca. Pak Imran. Gak ada bukunya aku, Pak. Nah, nggak ada ya. Nggak ada buku yang kayak gini ya.
Oke, ya udah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti perhatikan, tapi benar-benar ya, Hairan ya. Perhatikan nih, yang Pak Imran jelaskan, oke? Yang ada bukunya boleh langsung dilingkari ya. Siapa lagi yang sudah selain Marpel? Ainaya sudah? Sudah. Coba lihatkan ke kamera Di balik kameranya aja. bukunya yang Ainaya lingkari tadi. Kelihatan. Halaman 49. Sama yang 50. Oh, masih ini ya, masih ngerjain ya Ainaya kayaknya ya. Yang sudah selesai, Viola sudah belum? Sudah. Apa? Sudah. Oke, coba dilihatkan ke kamera. Sudah, Naya, sudah. Oke, halaman 50-nya sudah? Oke, sudah juga. Kalau Aziza gimana? Apa, Pak? Boleh ditunjukkan bukunya? Ada nggak bukunya Aziza? Buku tematiknya? Tema 2F ada? Azam? Azamnya kemana ya? Ainaya, mana tadi yang sudah dikerjain? Boleh ditunjukkan ke kamera? Ya. Yang tadi halaman 49, coba ditunjukkan ke kameranya. Oke. Ya. Ya, coba diambil bukunya. Yuk. Buku tematiknya tadi. Ditaruh di depan kamera kayak gini yang sudah dilingkari yang halaman 49. Mana Ainaya? Anu itu. Sampai gunting. Oke, semuanya yuk coba kita jawab sama-sama yuk. Tadi kan sudah nih, sudah dijawab ya. Sudah mencari huruf kapital di cerita yang halaman 49 sampai 50. Papa. Papa. Iya? Ya. Oke, semuanya perhatikan yang Pak Imron jelaskan. Lihat di kalimat yang pertama. Jam istirahat masih tersisa. Ada huruf kapitalnya enggak? Ada. Yang mana Ada huruf di jam, kapitalnya? J-nya jam. J. Habis Iya. itu di J-nya jam. J-nya. Ada lagi enggak? Setelah. Ada. Kalau di kalimat pertama enggak ada lagi. Lanjut ke kalimat kedua. S-nya benar sekali ya. Yang nanti di bukunya ada yang kurang melingkari huruf kapitalnya boleh dilingkari lagi ya. Terus di sini ada nggak huruf kapital? Ada Nina, namanya Nina. Hurufnya huruf apa? N. N. Benar. N. Nina bercakap-cakap dengan teman-teman. Titik. Selanjutnya, Nina bercerita tentang hewan peliharaannya. Ada huruf kapital nggak? Ada Nina. N. Ada Ya. Nina lagi. Karena N-nya. nama orang. Nama orang harus diawali huruf kapital.
Terus di sini, Made, Deni, Tony mendengarkan Nina. Ada huruf kapitalnya enggak? Airan, ada huruf kapitalnya enggak di sini? Huruf kapitalnya enggak? Yang mana, Airan? Yang sebelah sini, Pak. Huruf apa namanya? M. M. Ada lagi, Airan? Huruf? Ini huruf? D. Terus ada huruf apa lagi? T. T. Terus huruf Itu apa? Iya. Karena ini nama orang. Lanjut di bawahnya. Made juga bercerita tentang hewan peliharaannya. Ada nggak huruf kapital di sini? Ada. Nih, lihat nih. Awal kalimat nama orang. Ya, benar sekali. Terus yang ini ada huruf kapitalnya. Bel tanda masuk telah berbunyi. Yang B. Iya, B. Yang B, bel, Benar. yang bel. Nih, karena ini di awal kalimat. Absurd besar nih. Lanjut yang ini, Nina dan teman-teman segera masuk kelas. Ada huruf kapital enggak? Ada. N sama M. N sama M. N sama apa? Sudah. Sini ya, titik sampai titik. Nggak ada lagi huruf kapitalnya. Lanjut ke kalimat berikutnya. Masuk kelas tepat waktu adalah contoh sikap mematuhi tata tertib di kelas. Ada lagi huruf kapitalnya? Ada huruf apa? M, ya benar sekali. M, benar ya, Masya Allah. Masuk kelas tepat waktu adalah contoh sikap mematuhi tata tertib di kelas. Oke, benar. Ada yang kurang melingkarinya enggak di sini? Semuanya sudah dilingkari sesuai yang Pak Imran lingkari ini? Nama diturunin mah. Sudah ya? Sudah semua dilingkari ya? Sudah. Oke, Masya Allah. Kita lanjut kalau sudah. Tidak. Kita lanjut. Nah, Ambillah. ayo mengamati. Ayo melakukan berbagai gerak berlari. Nah, siapa di rumahnya yang suka lari pagi? Ayo. Biasanya hari weekend tuh, hari Sabtu atau hari Minggu suka nggak olahraga lari pagi? Siapa yang suka lari pagi? Aku aja cuma terakhir kali. Oke, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang lari pagi ya. Oke. Atau siapa yang suka main bola? Biasanya kan kalau main bola pasti lari-lari itu. Aku. Zaidan, siapa lagi? Yang cowok nih biasanya. Marvel, Hairan, Azam. Apa? Oke. Lari yang pertama nih, gerak berlari. Contohnya pertama, lari tidak berpindah tempat. Nih, seperti ini gambarnya. Lari tidak berpindah tempat berarti larinya itu hanya di tempat saja. Lari hanya di tempat. Jadi kakinya, kaki kanan, kaki kiri hanya diayunkan ke atas, ke bawah tanpa berjalan ke depan atau berlari ke depan. Nah, itu berarti lari tidak berpindah tempat. Saya taunya lari di tempat. Lari di tempat. Bisa nggak lari di tempat? Coba Pak Imran mau tanya.
Bisa nggak lari di tempat? Bisa. Oke, berarti kalau lari di tempat tidak berpindah tempat, ya? Kayak gini nih gambarnya. Lanjut. Nah, kalau ini lari berpindah tempat nih. Kalau main bola itu kira-kira larinya lari di tempat atau lari berpindah tempat? Depan. Masya Allah, benar sekali Airan. Airan jawab tadi ya. Lari berpindah tempat kalau bermain bola. Kalau misalkan larinya nggak berpindah tempat, gimana mau mengegolkan ke gawangnya lawan, ya nggak? Betul. Nggak bisa jadinya kalau larinya cuma di tempat aja, pasti harus berpindah tempat. Kalau bermain bola itu ya, biar bisa mengegolkan ke gawang lawan. Nah, lihat nih. Kalau berpindah tempat berarti larinya itu maju ke depan, berpindah tempat. Dari sini berpindah ke sini. Contohnya nih. Sini. Berlari itu bisa lurus ke depan, juga bisa zigzag, ya enggak? Zigzag. Kalau zigzag berarti ke kiri, terus ke kanan. Nanti ke kiri lagi, terus ke kanan. Oke? Nah, jadi tadi lari ada berapa macam? Ananda semuanya masih ingat nggak? Lari tidak berpindah tempat, lari berpindah tempat. Iya, lari tidak berpindah tempat sama lari berpindah tempat. Benar sekali. Oke. Kita lanjut. Nih. Coba siapa yang mau bantu Pak Imran nih membacakan percakapan ini? Siapa yang mau menjadi Deli? Kalau Deli berarti cewek ya. Berarti coba Viola yang jadi Deli. Tadi Viola nunjuk duluan tuh. Viola jadi Deli. Ainaya perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke kameranya Ainaya. Kita belajar yuk. Ya, dekat kamera, dekat kamera. Deli yang jadi tadi Viola. Yang jadi Edo. Coba si Marvel. Ya, nanti ya yang belum kebagian nanti masih ada jatahnya nanti ya. Ya nanti ya. Yang jadi Deli tadi Viola. Coba dibaca. Edom. Ma, degeran lampu ma. Coret dinding. Oke, boleh diulangi Viola dengan suara yang lebih besar. Teman-teman yang lain coba tenang dulu ya. Viola mau baca nih. Ya, ulangi Viola. Edom, apa kamu merusak Marvel. Aku gambar hewan Deli. kalau kamu menggambar, berlatihlah menggambar di buku gambar, Edo. Lebih seru Deli. Mana Marvel suaranya? Menggambar di dinding lebih seru Deli. Terus Deli. Itu tidak boleh, Edo. Dindingnya nanti jadi kotor. Kamu melanggar tata tertib di sekolah. Lanjut. Kamu benar, Deli. Aku menyesal telah menyoret-nyoret ini. Apa diulangi lagi ya? Aku akan menghapus coretan ini. Masya Allah. Alhamdulillah baik ya bacaannya. Tepuk tangan dulu untuk Viola sama Marvel. Oke, yuk tepuk sama-sama. Coba siapa lagi yang mau baca nih? 2 orang anak lagi yang jadi Deli 1, jadi Edo 1. Coba Ainaya jadi Deli. Ya, nanti dibaca ya. Jadi Deli Ainaya, yang jadi Edo
Coba Zaidan. Zaidan. Oke? Ya. Ya, dimulai. Mama, kok nggak mau mama makan? Kamu mencoret-coret dinding. Mama pergi Gambar hewan dari sini dibilang lo. Besar-besar suaranya Zaidan. Boleh diulangi? Aku ingin menggambar hewan dari Kalau kamu suka menggambar menggambar gambar di televisi. Deli. Edo Iya. jadi kotor. Edo. Edo. Zaidan. Baca ya. Apa? Baca ini. Ini dari aku setelah mencoret-coret dinding. Oke, Deli. Tidak apa-apa, Edo. Jangan diulangi lagi ya. Edo. Ya, dari aku akan menghapus coretan ini. Oke, Masya Allah. Benar ya. Coba tepuk tangan dulu untuk Zaidan sama Aina ya. Oke. Ya. Alhamdulillah tadi sudah ada 4 anak yang sudah membacakan percakapan Deli dengan Edo. Nah, di percakapan Deli dengan Edo ini ya, mereka ini menceritakan nih, mengapa si Edo ini mencoret-coret dinding. Nah, kemudian kata Edo, aku ingin menggambar hewan. Nah, mencoret-coret dinding ini kira-kira apakah hal yang boleh dilakukan di sekolah atau hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Kira-kira tidak boleh dilakukan di sekolah. Lah, mencoret-coret dinding itu nggak boleh dilakukan di sekolah. Mencoret-coret dinding itu malah mengotori dinding, ya. Itu adalah salah satu sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Di sini semuanya nggak ada yang mencoret-coret dinding kan? Nggak ada, oke. Nah, lihat di sini nih, mencoret-coret dinding adalah perbuatan melanggar tata tertib. Contoh perbuatan lain yang melanggar tata tertib adalah antara lain, nih lihat gambar ini. Gambar apa ini? Bungkus apa nih? Bungkus es. Anak tumpang sampah sembarangan. Papa mencabut Bungkus es. Jadi siswa inilah membuang sampahnya itu sembarangan. Dia lagi membeli es, kemudian setelah membeli es, bungkusnya langsung dibuangnya saja di tanah, bukan di tempat sampah. Dan itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Itu melanggar tata tertib. Di sini siapa nih yang kayak gini, kalau makan sampahnya dibuang sembarangan? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya? Oke, semuanya nggak boleh nih dilakukan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, gambarnya ini gambar apa ya?
Cabut bunga di taman. Nah, gambar yang kedua ini ada anak yang sedang mencabut bunga di taman. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Kalau kalian mencabut bunga di taman, nanti tamannya malah nggak indah lagi. Ya, awalnya indah tamannya karena banyak bunga. Tapi karena bunganya sudah dicabutin semua, malah nanti tamannya nggak indah, nggak menarik lagi kita lihat. Jadi tidak boleh kita mencabut bunga di taman, ya. Itu hal yang melanggar tata tertib di sekolah. Oke, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang tata tertib yang harus kita lakukan di sekolah. Kira-kira masih ingat nggak kalian tata tertib apa saja yang boleh dilakukan di sekolah, yang harus kita taati? Yang boleh dilakukan di sekolah apa saja? Ada yang masih ingat? Boleh tempat barangan Yang boleh, yang harus kita lakukan berarti apa? Harus Izin dengan guru saat keluar kelas. Nih sudah kita pelajari tuh. Terus apa lagi? angkat tangan sebelum berkata. Iya. Angkat tangan sebelum berkata. Angkat tangan sebelum bertanya. Terus apa lagi? Apalagi yang boleh dilakukan di sekolah? Kira-kira membersihkan kelas boleh nggak? Boleh. Iya, membersihkan kelas bersama-sama. Nih, boleh tuh. Oke, coba sekarang yang tidak boleh dilakukan di sekolah apa aja ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh asal mencabut tanaman. Kalau hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, berarti cara menjawabnya membuang sampah sembarangan. Kan yang nggak boleh dilakukan. Emangnya membuang sampah sembarangan boleh kita lakukan? Tidak kan? Nah, jadi kita buatnya kayak gini kalimatnya. Yang kedua, apalagi? Mencontek boleh nggak mencontek? Nggak boleh. Mencontek jawaban teman. Terus satu lagi apa ya? Nah, kan udah ditekan jatuh dia. Mencoret dinding boleh nggak? Boleh. Nggak boleh ya mencoret-coret dinding. Nah, ini ada tiga nih, ada tiga yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Jangan nonton dulu ya. Kenapa Inaya? Nah, ada. Di sini Inaya. benar. Kenapa kayaknya nangis ya Inaya? Kenapa Inaya? Ayo nggak boleh nangis ya. Kan udah gede tuh ya. Nggak boleh nangis. Dihapus air matanya ya. Ya, dihapus air matanya. Nggak boleh nangis ya. Diam ya, nggak boleh nangis. Tidak menangis kan? Jadi tidak boleh menangis. Ayo.
kan udah gede tuh, teman-temannya tuh nggak ada tuh yang nangis. Ya. Ini sudah benar mejanya, sudah ini benerin kan? Aina ya kan pinter tuh, ya nggak boleh nangis ya. Ya, semangat, ayo semangat. Kita belajar lagi ya. Oke. Nah, jadi hal yang boleh dilakukan di sekolah, yang pertama izin dengan guru saat keluar kelas, ya boleh itu kita lakukan ya. Kalau misalkan kita nggak izin, berarti kalian nggak sopan santun dong. Jadi harus izin. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum bertanya, seperti yang tadi Pak Imron kan sering tuh bertanya dengan kalian, dan kalian selalu mengangkat tangan. Berarti kalian sudah melakukan hal yang benar tuh ya, mentaati tata tertib. Yang ketiga, membersihkan kelas bersama-sama. Ya, ini yang boleh kita lakukan di sekolah. Kalau yang tidak boleh dilakukan di sekolah, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Itu nggak boleh dilakukan karena mengotori sekolah nanti. Yang kedua, mencontek jawaban teman. Nah, itu nggak boleh juga. Berarti kalian nggak jujur kalau kalian mencontek jawaban teman. Yang ketiga, mencoret-coret dinding. Ini nggak boleh mencoret-coret dinding ini, ya. Sudah paham semua? Ananda semuanya tentang hal yang boleh dilakukan di sekolah dan yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Sudah paham? Sudah ya? Oke, baik. Pak Imran hapus. Ya? Imran. Ya? Jam. Pak Imran. Apa? Kita sudah jam berapa? Nanti. Oke, kita lanjut. Nah, Ananda semuanya, tadi kita sudah belajar hal yang tidak boleh dan hal yang boleh dilakukan di sekolah. Nah, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah adalah mencontek. Kenapa mencontek itu tidak boleh dilakukan di sekolah ya? Dan juga di tempat lain juga nggak boleh mencontek itu. Mencontek jawaban teman ya, nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita mencontek berarti kita itu sudah melakukan ketidakjujuran. Kita sudah curang ya. Kita sudah curang. Dan lihat di sini. Lihat di sini kita baca sama-sama yuk. Mencontek dan bahkan yang menconteki teman-teman dengan membiarkan teman lain membaca jawaban kita adalah termasuk kecurangan. Dan hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam ya. Agama kita, agama Islam juga nggak boleh membiarkan kita mencontek. Nih, sehingga hukum mencontek menurut Islam adalah haram sebagaimana perilaku tipu daya, kebohongan dan ketidakjujuran yang lain ya. Jadi mencontek itu termasuk hal yang tidak jujur dan dilarang oleh agama kita, agama Islam. Jadi kita nggak boleh mencontek. Kita misalkan ada tugas dari guru, harus menjawab sesuai kemampuan kita, ya. Nggak boleh melihat jawaban teman lain. Harus percaya diri dengan jawaban kita. Oke, Ananda semuanya bisa semuanya nggak mencontek jawaban teman? Bisa? Airan bisa? Bisa. Oke, Masya Allah semuanya bisa ya pasti. Baik, Ananda semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Nih, kita nggak ada tugas tematik ya, tapi Pak Imron ada informasi untuk kalian. Jadi kita ada kegiatan assembly di tanggal 19 Februari ini. Apa Kegiatan itu, Pak? itu adalah kegiatan menampilkan bakat ya. Jadi kalian semuanya menampilkan bakat kalian. Misalkan ada yang pandai bernyanyi, boleh bernyanyi. Misalkan ada yang pandai baca puisi, boleh baca puisi.
Misalkan ada yang pandai menggambar, boleh menggambar. Nanti kegiatannya via Zoom meeting ya, tanggal 19. Tema kegiatan kita adalah hewan dan tumbuhan. Jadi kalau misalkan kalian mau bernyanyi, bernyanyinya lagunya tentang hewan atau tentang tumbuhan. Kita sudah tuh belajar di buku tematik. Kita pernah bernyanyi teko-tekotek, kemudian kambing saya, atau kalau kalian mau lagu lainnya juga boleh. Misalkan lagu kupu-kupu atau lagu burung kakak tua juga boleh. Yang penting berhubungan dengan tumbuhan atau hewan. Kalau mau membaca puisi juga boleh. Kayak kemarin tuh kita sudah belajar tentang membaca puisi tentang hewan, tumbuhan. Puisi tentang kucing misalkan ya, boleh. Menggambar juga boleh. Menggambar tentang hewan ya, atau tentang tumbuhan. Kalau mau gambar pohon juga boleh. Mau gambar bunga matahari juga boleh. Mau gambar gajah juga boleh. Terserah nih, nggak apa-apa. Yang penting bakat kalian atau keahlian kalian tuh. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 19 Februari. Jadi dari sekarang boleh kalian siapkan tuh yang mau bernyanyi ya. Jadi lagunya dihafalkan. Yang mau menggambar dipikirkan dulu kira-kira mau gambar apa ya. Boleh dibuat-buat dulu di sketsa. Ya nanti gambar mobil. Kan temanya hewan dan tumbuhan. Boleh hewan atau tumbuhan. Oke. Semuanya paham ya? Paham Imannya. Baik, tanggal 19 nanti kita akan kegiatan. Ya? Ya? Boleh gak buat kayak karya dari alam? Tarian Jadi kayak boleh, buat tahun dari mau jadi kayak tari buat boleh, gitu. tapi berhubungannya dengan tumbuhan atau hewan, boleh. Aku nyanyi caca Iman. Misalkan tariannya pakai ini, atributnya pakai atribut tumbuh-tumbuhan ya, diikat kepala yang pakai tumbuhan itu, misalkan kayak orang Papua itu kan ada tuh, boleh juga nih. Pakai bulu ayam misalkan ya, boleh juga. Yang penting tentang tumbuhan atau hewan. Semuanya paham ya? Baiklah. Oke. Kita akan tutup pembelajaran kita. Kita melafazkan dulu lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kemudian kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ananda